Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ali Maksum. Saya pagi ini masih di Paramount School, ya masih dengan berkutat dengan pekerjaan, membuat konten dan sebagainya. Pagi ini saya menyempatkan diri untuk ngobrol dengan Bapak Ibu semuanya. Minggu ini adalah tepat 1 minggu ya, bukan tepat ya, karena memang ya 1 minggu lah ya. Minggu lalu kita sudah mengikuti program guru penggerak, yaitu di Lokakarya ke-7 ya. Lokakarya ke-7 selama 2 hari. Hari Jumat itu di Sekolah Negeri Sumatera Selatan di SMA, dan juga yang kedua ada di Sekolah Palembang Harapan untuk lokakaryanya ya. Minggu lalu juga sudah saya rilis untuk kegiatan lokakarya calon guru penggerak angkatan 4 di Kota Palembang, dan luar biasa kesan saya bahwa ternyata di Kota Palembang itu banyak sekali guru-guru yang kreatif, yang inovatif, dan itu dibuktikan dengan stand-stand mereka yang menyuguhkan ya karya-karya yang luar biasa. Ada karya berupa media pembelajaran, ada karya berupa buku ya, ada karya berupa makanan dari bahan-bahan nabati, dari dari bunga lidah buaya yang pernah saya coba ya. Itu mereka luar biasa ya, mengadakan sebuah project dengan siswa, menghasilkan sesuatu yang bisa dihasilkan dan mungkin juga bisa bernilai komersil gitu. Saya juga berkesempatan untuk sharing ke peserta semua. Saya mewakili tingkat SD. Program saya memang banyak, saya tidak spesifikasi saya satu program, tapi memang apa yang pernah saya lakukan di Paramount School sepanjang menjadi CGP Angkatan 4 ya. Saya berpikir bahwa para CGP ini yang datang dari berbagai sekolah di Sekolah Palembang ini, mungkin satu sekolah ada 3 ya, ada 1. Kalau saya di Paramount School cuma sendirian. Ada beberapa, bahkan ada yang ya lebih dari 3 ya, saya kira ya. Itu merupakan sebuah aset dari sekolah tersebut. Saya mengatakan aset kenapa? Ketika salah satu sekolah punya beberapa CGP, saya kira itu adalah aset yang sangat luar biasa yang bisa dibangkitkan. Satu saja punya program bagus, itu bisa mengembangkan, apalagi beberapa CGP yang bisa punya beberapa program, itu pasti bergerak ke sekolah tersebut ya. Dan inilah yang perlu dipertahankan, saya kira, bahwa guru-guru itu harus mengikuti beberapa program yang saya kira bisa membuka mata mereka, tidak hanya berkutat di dalam sekolah, tetapi mereka, yayasan atau mungkin kepala sekolah itu mempersilahkan guru-guru itu berkreasi, mengambil program dimanapun, dan kembali ke sekolah untuk mengembangkan sekolah tersebut, baik secara material maupun secara akademik dan sebagainya, dan itu harus berdampak kepada guru, kepada siswa, dan semuanya. Bukan hanya pada diri mereka, bukan hanya pada diri dia. Kalau hanya dikembalikan pada diri dia sendiri, itu yang berkembang hanya dia saja, dan dia istilahnya pelit untuk membagikan pengalaman yang berharga itu kepada orang lain. Jangan takut untuk untuk bergerak ya. Aduh, nanti saya nggak diikuti, saya nanti nggak ada yang ikut, saya nggak ada yang respon program saya. Jangan takut. Dampak itu tidak harus monumental, besar, masif, tidak. Tetapi ketika kita membuat program, meskipun itu hanya 1 huruf, 2 huruf, dan berdampak orang lain, saya kira itu adalah sebuah awal yang sangat baik sekali. Baik. Ini sudah menginitik pada Lokakarya ke-7, dan sebentar lagi juga mungkin saya sudah lulus gitu ya. Tetapi yang membuat saya berkesan adalah kalau kita punya project, kalau kita punya program, yang paling bagus yang diajarkan oleh guru penggerak adalah bagaimana program kita, bagaimana project kita itu berdampak pada orang lain, berdampak pada siswa ataupun berdampak pada guru. Ya, itulah prinsip yang harus kita punyai ketika kita melaunching sebuah program. Baru-baru ini saya juga
punya program kembali, yaitu adalah bahkan ide-ide ini muncul tidak terencana. Kadang ide muncul, ada persoalan baru muncul, ya. Saya ingin membuat yang namanya reading corner kembali, yang kemarin sudah saya launching di lantai 3 itu ada reading corner, itu memang sesuai program di Guru Penggerak. Dan kali ini tidak sesuai program karena memang pelajarannya atau mungkin materinya sudah mau hampir selesai, tapi bukan berarti program kita atau mungkin pergerakan kita selesai. Suatu hari ide ini muncul, suatu hari saya melihat dari balik kaca itu ada meja dan kursi, ada tempat teacher on duty di lantai 4 itu dipanjat anak. Dan saya kira itu sangat berbahaya sekali, ya, kalau kita misalnya tidak mengawasinya. Makanya kayaknya ini tempatnya kurang efektif, ya. Terus saya pindah di mana lokasinya, ya. Ternyata saya menemukan lokasi yang mungkin cukup strategis. Saya usulkan kepada kepala sekolah, saya usulkan kepada yayasan juga, dan diterima bagaimana di tempat tersebut menjadi salah satu reading corner selanjutnya. Baik, diterima, dan alhamdulillah nanti akan saya launching untuk reading corner yang kedua ini. Akan saya buat mungkin cukup sederhana saja, tapi dengan motivasi memberi solusi dan juga mengajak guru-guru lain untuk membaca dan juga menanamkan jiwa literasi yang lebih bagus di lingkungan Paramount School. Semoga ini berdampak pada guru-guru dan juga siswa lain. Baik, yuk kita semangatkan kembali semangat kita sebagai seorang guru. Ini adalah profesi mulia. Jangan berpikir masalah materi. Saya ada kata-kata yang sangat indah yang bisa saya share, yaitu dari Mbah Maimun Zubair, bahwa siswa kita yang berjumlah banyak itu mungkin 20-40 itu, mungkin salah satu mereka akan membawa kita ke surga, ya. Jadi motivasi kita jangan materi, balasan apa yang akan kita terima di masa depan, tetapi ikhlaskan. Kita gak akan tahu siswa mana, anak mana yang akan membawa kita ke surga nantinya. Amin. Baik, selamat bersemangat. Kita akan membuat reading corner yang kedua. Salam literasi.